A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran kita seorang suami atau laki-laki untuk memuliakan para wanita. Kenapa ayol mukmin? Karena wanita itulah yang kelak akan melahirkan keturunan daripada agama-agama Allah, penerus pejuang-pejuang agama Allah, yaitu agama Islam, agama salamah, ya ayol mukmin. Makanya perlu bagi kita sebagai seorang laki-laki atau seorang suami, kiranya kita ini memuliakan daripada mereka para wanita kita ayol mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik daripada diri kalian itu, kata Rasul, khairukum li ahli, mereka itu yang paling baik terhadap keluarganya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi maksudnya contoh baginda Rasul, bagaimana baginda Rasul baik terhadap keluarganya, terhadap para istri-istrinya. Ya, ini baginda Rasul. Jadi mencontoh akan baginda Rasul, maksudnya kita contoh Nabi kita, Nabi Muhammad, bagaimana perilaku baginda Nabi Muhammad kepada keluarganya, kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Duhai para lelaki, duhai para suami, hakada ya wal mu'min yang selalu dirahmati oleh Allah. Ma akraman nisa illa karim, tidaklah ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memuliakan para wanita kecuali dia adalah orang yang mulia. Jadi orang yang memuliakan para wanita, orang yang menghargai para istri, orang yang mencintai para istri, dia buat istrinya menjadi mulia. Mana mulia hakadayal mu'min? Ya, kita contoh kepada Rasul, bagaimana Rasul memuliakan para wanita. Rasul bersikap lemah lembut kepada para istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap baik kepada para istri-istrinya. Rasul mengajarkan kepada para istri-istrinya agama. Rasul mengajarkan kepada istri-istrinya akhlak, dan Rasul memuliakan para istri-istrinya. Ya, illa karim, kecuali orang-orang yang mulia, kata Rasulullah. Jadi memuliakan para wanita itu hakikatnya kita memuliakan diri kita sendiri. Karena kenapa? Tidaklah yang memuliakan para istri, para wanita, kecuali dia itu orang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang pun yang menghina wanita, yang menghina para wanita, kecuali apa yal mu'min, dia adalah orang yang tercela. Illa laim, kecuali dia adalah orang-orang yang tercela. Jadi kalau kita menghina akan para wanita, menghinakan para istri, itu sama halnya kita menjadikan diri kita ini menjadi orang yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana ada satu kisah atau sirah, bagaimana ada seorang santri, ada para santri sedang berkumpul. Ini cara mereka para alim ulama memuliakan para istri-istrinya, para wanitanya. Saking menjaga akan pandangan, menjaga basar, pandangan, ya, dia menjaga, dan dia menjaga akan kehormatan istrinya. Jadi tiba-tiba berkumpul para santri, para tamu-tamu seorang alim. Tiba-tiba istrinya mau turun dari atas, melihat ada perkumpulan yang di bawah, kemudian dia mengurungkan niat untuk turun. Kemudian sang suami memuliakan istri tadi, dia jumpai istrinya ke atas. Ini kisah nyata yang saya saksikan. Dia jumpai istrinya ke atas dan diceritakan istrinya hendak turun. Kemudian suaminya turun, ya, seorang ulama tadi turun ke bawah. Kemudian dia perintahkan agar para santrinya untuk memberikan jalan untuk istrinya dan memalingkan pandangan para santrinya terhadap para istrinya. Ya, jadi istrinya lewat dari belakang, turun dari tangga. Jadi para santri agak majukan sedikit, untuk memberikan ruang jalan kepada istrinya, dan kiranya dipalingkan pandangan matanya ke arah sana, di istrinya lewat belakang. Ini memuliakan para istri al-mu'min. Kemudian kita lihat juga kisah, bagaimana kisah daripada Al-Alam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, istri daripada ayahnya
itu ayahnya ada majelis taklim di dalam rumahnya. Habibah itu naik ke atas, ya, dia memuliakan. Ini wanita-wanita mulia, dan suaminya pun memuliakan para istri-istrinya, ya. Dia di atas. Setelah selesai daripada kajian, barulah istrinya turun Habibah. Masya Allah. Hakada. Kemudian begitu juga seorang suami yang memuliakan akan istrinya, yang menghormati akan istrinya, dia tidak akan rela membiarkan para istrinya pergi ke pasar sendirian. Mesti ada rewang, mesti ada yang menemani. Kalaupun tidak dia sendiri menemaninya, mesti ada teman sesama satu muhrimnya. Hakada. Dia tidak mau merelakan istrinya terbiarkan di pasar, sehingga dia menjaga akan kehormatan daripada istrinya. Itulah kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik orang yang paling baik daripada keluarga. Ma akraman nisa, barang siapa yang muliakan para wanita, illa karim, kecuali dia adalah pasti orang-orang yang mulia. Jadi memuliakan wanita yang mukmin pada dasarnya bukan berarti kita itu merasa bahwasanya kita ini hina, tidak. Sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami, justru kata Rasul, orang yang memuliakan para wanita, maka dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laim, tidaklah orang-orang yang membuat kehinaan kepada para wanita, maka dia adalah orang-orang yang laim. Apa itu laim? Orang-orang yang tercela. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu mukmin. Terus cintai istri kita, sayangi istri kita, kita jaga kehormatannya, kita jaga kemuliaannya, semampu kita jaga. Kita bimbing para istri-istri kita dengan jalan agama Allah. Kita perintahkan istri-istri kita untuk menutup aurat, ya. Kasih mereka suri taulatan dengan kelemah lembutan kita sebagai seorang suami. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir radhiyallahu, miskin amal, miskin ilmu, banyak dosa, memohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih kepada saudara-saudara subscriber, sahabat-sahabat subscriber, keluarga-keluarga subscriber kami yang telah mendukung channel dakwah kami ini. Dan insya Allah dengan membesarnya channel dakwah kami ini akan menjadi penunjang dakwah bagi kami, yang insya Allah juga akan menjadi sabab daripada membantu orang-orang fuqara wal masakin, dan akan menjadi medan dakwah atau wadah daripada dakwah untuk menyampaikan risalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.